kita mengenal yang namanya orang lebih tertarik harga coret, kemudian odds number gitu ya, 499.000 dianggap jauh lebih murah dibanding 501.000 misalkan seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Islam mengatur tentang mekanisme di dalam pasar ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Taha Reflection, inspirasi hasanah bagi bisnis dan manajemen Anda. Sahabat, tahukah Anda bahwa manusia sebagai makhluk sosial justru di sini mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Ia tidak dapat hidup tanpa kehadiran manusia yang lain. Dan interaksi antar manusia inilah yang kemudian melahirkan yang namanya transaksi. Transaksi dalam arti ringkas disebut sebagai tukar-menukar kepentingan. Oleh karenanya kita mengenal adanya transaksi sosial, kemudian transaksi politik, dan yang akan kita bicarakan kali ini adalah transaksi barang dan jasa. Para sahabat, kita sama-sama mengetahui bahwa di dalam transaksi barang dan jasa ada dua belah pihak. Yang satu adalah produsen, yang satu adalah konsumen. Produsen senantiasa mencoba ingin memaksimalkan keuntungan yang dia peroleh. Sementara konsumen senantiasa berusaha memaksimalkan kepuasan atau utilitas yang ingin dia dapatkan. Keduanya bertemu dalam sebuah tempat yang namanya pasar. Dan kedua asumsi inilah bahwa kedua pihak saling ingin memaksimalkan keuntungan dan kepuasan, ini yang kemudian disebut sebagai rasionalitas pasar. Justru dalam ekonomi konvensional, rasionalitas pasar tidak akan berjalan atau mekanisme pasar tidak akan berjalan tanpa rasionalitas tersebut. Tahukah teman-teman, dengan adanya rasionalitas pasar tersebut, justru kita mengenal adanya beberapa filosofi yang kita jumpai di pasar. Pertama adalah sikap adanya scarcity, yaitu keyakinan bahwa sumber daya terbatas dan keinginan itu tidak terbatas. Kemudian fenomena berikutnya adalah win-lose, artinya di pasar apabila salah satu pihak mendapatkan keuntungan, maka pihak yang lain mendapatkan kerugian. Apalagi berikutnya adalah filosofi yang namanya logical fallacy, yaitu sesat pikir. Karena didorong oleh keinginan memaksimalkan tadi, maka justru akan terjadi eksploitasi satu pihak dengan pihak yang lain. Kita mengenal yang namanya orang lebih tertarik harga coret, kemudian odds number gitu ya, 499.000 dianggap jauh lebih murah dibanding 501.000 misalkan seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Islam mengatur tentang mekanisme di dalam pasar ini? Di dalam Islam, bertemunya produsen dan konsumen tidak lain dalam tujuannya beribadah kepada Allah. Karena mereka meyakini bahwa diciptakannya jin dan manusia tidak ada tujuan apapun kecuali beribadah kepada Allah. Maka bertemulah sang produsen dalam rangka beribadah dan bertemulah sang konsumen dalam rangka beribadah. Lantas, apa tujuan mereka saling menukarkan kepentingannya? Maka pada saat mereka pertukarkan tujuan ibadah itu, maka yang dipertukarkannya adalah maslahat. Apa itu maslahat? Maslahat tidak lain dapat diukur melalui 5 parameter yang kemudian kita kenal dengan istilah maqasidul syariah, atau maksud daripada kenapa syariah itu diturunkan dan dijalankan. Yaitu pada saat orang bertransaksi, maka ada 5 parameter yang harus
didapatkan. Yaitu adalah pertama, memaksimalkan peningkatan iman. Jadi dengan bertransaksi, maka keyakinan manusia tentang adanya Allah, tentang adanya akhirat, tentang adanya surga neraka semakin kuat. Yang kedua adalah hifzun aql, di mana pada saat mereka bertransaksi, orang akan semakin cerdas. Kemudian yang berikutnya adalah hifzun nafs, di mana orang bertransaksi justru keselamatan jiwanya semakin terlindungi, dia tidak terhinakan, tidak termarginalkan. Dan kemudian yang berikutnya adalah hifzun nasab, yaitu terlindunginya anak cucu keturunan. Jadi di dalam Islam bagaimana ceritanya pada saat bertransaksi, barang yang ditransaksikan, cara bertransaksinya menyebabkan anak cucu keturunan lebih terlindungi, pastinya sustainability ekonomi dan barang jasa, kemudian program-program SDG itu sudah embedded di dalam ekonomi syariah. Dan yang terakhir barulah hifzun mal, yaitu bertambahnya atau terlindunginya harta. Nah, para sahabat sekalian, maka sudah sewajarnya organisasi-organisasi atau lembaga bisnis syariah mulai memasukkan KPI syariah atau KPI maqasid syariah ke dalam parameter bisnisnya. Jadi tidak hanya semata-mata menjadikan akad-akad syariah sebagai artefak belaka tanpa kehilangan atau tanpa memasukkan ruhnya. Justru dengan rasionalitas maqasid syariah, kita bisa menjelaskan tentang rasionalitasnya Utsman bin Affan yang menggratiskan barang dagangannya. Kita bisa memahami rasionalitas pasar ala Abu Hanifah yang justru menaikkan harga beli dari barang yang dia ingin beli karena dijual oleh seorang ibu-ibu yang single parent dan seterusnya. Jadi sekali lagi, tidak semata-mata yang namanya bottom line itu menjadi tujuan daripada lembaga-lembaga keuangan syariah. Saya Imam Teguh Sartono dari Taha Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.